Ada yang satu lagi dia harus misalkan produknya baru bisa dijual setelah dia dikukus dulu misalkan atau dibuat rendang dulu. Nah, itu ada cost-nya, inilah si cost-nya itu. Ya. Nah, maka kalau yang ini metodenya adalah ya, kita ngitung ini cara ngitungnya. Ya. Kamu perhatikan di sini, kamu kalau kamu bawa buku, buka bukumu halaman 167. Ini gambar dari 167 tabel kedua. Kamu kasih tanda nanti ya. Ya. Kamu kasih tanda di sini. Kan ada produknya A, B, C, D. Ini market value-nya. Nah, kemudian ini unit yang diproduksi. Berapa ultimate market value-nya? Ya, nilai ini adalah mengalikan harga per unit dikalikan jumlah unitnya. Misalkan A adalah 0,5 kali 20.000, B 5 kali 15, C 4,5 kali 10, D 8 kali 15. Ini harga per unitnya total. Nah, kemudian ini kamu kasih tanda si ultimate market value ini kamu kasih tanda A ya di atas ya. Di bukumu itu nih kasih tanda A. Kemudian di sini ada processing cost after split off. Dari mana? Dari soalnya tadi. Di datanya di sini, processing cost after split 2.000, 10.000, 10.000, 28.000. Taruh di sini. Ini kamu kasih tanda B. Maka A, ultimate market value, dikurangi dengan processing cost after split off, itu sama dengan hypothetical market value. Ya. 8.000 ini sama dengan 10.000 dikurangi 2.000. Ya, jadi ini kolomnya kolom C saya kasih nama. Jadi C itu sama dengan A dikurangi B. Ya. Hypothetical market value dapat. Kemudian sekarang kan kita mau mengalokasikan si joint cost-nya. Joint cost-nya tadi 120.000 soal. Gimana cara mengalokasikannya? Ya. Kita cari dulu persentasenya. Ya, persentasenya cost-nya totalnya adalah 120.000. Ya kan, tadi kan kita mau alokasikan 120.000, kemudian market value-nya itu 200.000 yang hipotetikal. Kita dapat persentasenya adalah 120.000 dibagi 200.000 itu sama dengan 60%. Maka ya, berapa sih alokasi joint cost untuk si A? Ya, alokasinya adalah kita kalikan 60% dikalikan berapa? Kira-kira 120.000. Ya. Vertical value kalikan alokasinya. Produk A adalah berapa? Berapa coba? Kira-kira 8.000 ini dapat 4.800 dapat dari mana? Dari %60 dikalikan dengan 8.000. Dapat 4.800. 60% dari 65.000 dapat sekian. 60% dari 35, 60% dapat dari 92. Maka dapat totalnya ini adalah 120.000. Ya, ini kolomnya A, B, C dengan 60% dari C. Gitu. Ya. 60%-nya tapi tergantung soalnya. 60%-nya dicari dulu. 60% itu dapatnya adalah total joint cost. Kan di cost. Soalnya berapa total joint cost? 120.000 dibagi dengan total hypothetical market value 200.000. Gitu. Oke. Lalu sekarang pertanyaannya berapa total biaya produksi?
Total production cost. Total production cost itu adalah, ini kolomnya A, B, C, D, E. Kolom E itu adalah kolom B, processing cost after split off, ditambah kolom D. Ya, jadi 6.800 itu sama dengan 2.000 tambah 4.800. 49.000 sama dengan 10.000 tambah 39.000. 31.000 sama dengan 10 tambah 21. 83.200 sama dengan 28.000 ditambah 55.200. Gitu. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Ibu, Ya. saya mau konfirmasi ulang nih Bu, biar nggak salah. Kalau salah, mohon dibenerin ya Bu. Ya. Jadi yang ultimate market value-nya ini sebagai kolom yang A, processing cost after split off-nya ini yang B, hypothetical yang C, apportionment, ya, alokasi dari joint production cost ini. Oke, itu yang D. Yang total production-nya yang E. Nah, terus untuk cari dari yang C itu, dari kolom yang itu berarti jumlah pengurangan dari kolom A yang ultimate market kurangi B sama front cost ya. Oke. Terus untuk yang D itu berarti kita cari dulu persentase. Dicari dulu joint persentasenya. Joint cost total kan 120.000 di soal kan, joint cost total dengan hypothetical market value 200.000. Iya. Hasilnya 60%. Lalu dikalikan dengan hipoteticalnya. Untuk A berarti 60% kali 8.000. B 60% kali 65. Untuk kolom D-nya 60% dikali kolom C-nya. Ya, betul. Oke, untuk yang E, kolom E yang kolom ini ya, kolom B ditambah sama kolom D. Ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Oke. Saya lanjutkan ke metode yang kedua. Nah, metode saya lihat ada yang ada. Ya, Hansa. Kalau misalnya yang tadi Bu di slide sebelumnya itu yang total production yang presentasi cost-nya itu dari total production percentage cost ini yang 68% dan seterusnya itu didapat dari production cost-nya total ini 6.800 dibagi dengan 10.000. Bagi dengan ultimate market value. Ya, berarti kolom A, B, C, D, E. Kolom E dibagi kolom A. Ya. F misalnya kan A, B, C, D, E, F. Percentage itu F sama dengan kolom E production cost dibagi A market value. Oke? Hansa? Oke, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Ada lagi?
Ada? Oke, saya masuk ke metode yang berikutnya. Untuk alokasi joint cost yang berikutnya adalah pakai average unit cost. Ya. Nah, di average unit cost ini gampang banget. Dipakai basic banget ya. Sini kan kita tadi punya produk A, B, C, D. Ya kan? Total production cost, total joint cost-nya itu kan 120.000. Ya enggak? Nah, si A, B, C, D ini kita total produksinya berarti totalnya adalah 60.000 unit. Berarti rata-ratanya biaya per unitnya adalah 120.000 dibagi 60.000. Sama dengan $2 per unit. Maka berapa alokasinya untuk produk A? Produk A 20.000 unit. 20.000 kali 2, 40.000. Produk B berapa? 15.000 kali 2, 30. C berapa? 10.000 kali 2, 20. Yang D 15.000 kali 2, 30.000. Gitu. Oke? Gampang. Yang metode kedua gampang. Metode ketiga juga gampang. Ya, metode ketiga itu adalah weighted average method. Weighted average method itu rata-rata tertimbang. Kalau tadi cuma rata-rata doang, paling simple banget. Sekarang ada ada faktor bobotnya. Ya. Bobotnya itu adalah kalau produk A 3 poin, kalau B 12, kalau C 13,5, kalau D 15. Ya. Maka caranya unit yang diproduksinya ini masing-masing kalikan bobotnya dulu. 20.000 kali 3, 15.000 kali 15, 10.000 kali 13,5, 15.000 kali 15. Dapat totalnya ini, namanya weighted unit, unit tertimbangnya. Baru unit tertimbangnya kita hitung berapa tadi joint cost-nya, ya kan? Total joint cost dibagi number of weighted-nya. Ini salah nih ya angkanya nih. Joint cost-nya tadi berapa? 120.000. Weighted number-nya 600.000. 120.000 dibagi 600.000, 0,2. Ya, ini bukan 60.000 ya. Kalau dibagi 60.000 kan 2. Ya, 0,2 lalu 0,2 kalikan masing-masing weighted average-nya, weighted unit-nya dapat alokasi joint cost-nya. Gitu. Oke, silakan. Ada yang mau tanya? Metode weighted average. Nggak ada? Oke, metode terakhir. Ya, metode terakhir adalah quantitative unit method. Ya, metode terakhir ini, si quantitative unit method ini, dia dipakainya kapan? Dipakai untuk mengalokasikan joint cost atas dasar beberapa unit yang sama. Ya, misalkan dia pakainya ukurannya liter atau galon atau kilogram atau apa. Di mana mungkin salah satu luaran produknya itu, si produk bersamanya itu bisa jadi besar atau luarannya itu tadinya beragam. Misalkan ada yang liter, ada yang kilo, ada yang apa, kemudian kita samain ke salah satunya. Maka dia disebut dengan quantitative method. Ya. Nah, kamu perhatikan di sini di quantitative method, kalau ada ya, dia namanya waste ya, waste itu sisa ya. Dimana kan kalau sisa kan pasti nanti dari luarannya itu nggak akan bisa dijual, ya sampah kan. Nah, maka biaya untuk yang si sampah ini harus dialokasikan ke produk yang memang bisa dijual. Ya. Contohnya apa? Di sini contohnya misalkan satu perusahaan dia
perusahaan yang menghasilkan Coke, ya. Coke itu perusahaan cola ya. Kan Coca-Cola itu kan Coke yang dijual ya. Nah, dia itu ternyata hasil luarannya itu macam-macam. Ada Coke, ada coaltar, ada benzol, ada sulfat, ada gas, ada waste, sampahnya, bentuknya air. Nah, kemudian masing-masing itu beratnya sendiri-sendiri, ada yang 1.320 pound, 120 pound, 21,9 sampai seterusnya, totalnya 2.000 pound. Ya. Nah, tapi ternyata kan dari 2.000 pound ini 100 pound itu sampah, waste, nggak bisa dijual. Maka pertama kita harus alokasikan dulu biaya untuk kita yang menghasilkan si sampah ini juga ke produk yang bisa dijual, yang Coke sampai gas. Caranya gimana? Si sampahnya kan 100 ini kita alokasikan. Caranya adalah 100 itu dibagi dengan, di sini adalah si Coke itu kan 1.320. 1.320 itu dibagi dengan 2.000 dikurangi 100 dulu, karena yang 100 kan sampah. Berarti kita membaginya dengan 1.900. Dapat angka 69,474. Ya kan? Kemudian kalau yang coal berapa? 120 dibagi 1.900, dapat 6,316 dan seterusnya. Nah, sekarang udah terbagi nih. Kita lihat nih totalnya adalah sama dengan 100.000. Ya, 100 pound ini yang si sampahnya ini. Ini udah 0. Habis itu berarti totalnya Coke itu sekarang berapa? Dia 1.320 pound yang dia asli. Ya, dia menang si yang sampah di 6417 8974. Dapatnya dari mana? Di kolom. Oke. Dapat sekarang berapa berat masing-masing, kemudian berapa joint cost-nya. Joint cost-nya adalah 40.000. Kita mau bagi si 40.000-nya. Ya, alokasinya adalah berarti yang A, si Coke ini kan 1189,474 dibagi 2 juta dikalikan 40.000, dapat 27,79. Dan seterusnya yang B gimana? 126.316 dibagi 2 juta dikali 40.000, dapat 2526. Yang C 23053 bagi 2 juta dikalikan 40.000, dapat 0,461. Oke, ada yang mau tanya? Ibu, sebentar, saya nggak mudeng di akhir. Kan tadi kan yang revise itu kan yang Coke itu 1.3 di tadi sama 2 juta. Satu angka ini? Iya. Angka yang ini, revise. Ya, revise yang untuk Coke itu sama dengan 1320 ditambah 69. Ya. Dari yang ininya. Apanya? Cost of ininya, yang 27,79-nya ya? Ya. Yang 27,79. Kan itu 2.000 tuh, Bu. Tapi 40.000 itu iya, 40.000, iya. Dikalinya 40.000. Nah, 40.000-nya itu dari mana, Bu? Ini biaya bersama. Joint cost-nya, assuming-nya adalah 4.000. Itu. Di soalnya. Oh. Jadi kita tuh mau mengalokasikan joint cost kan intinya. Karena ada biaya bersama 40.000, kita mau alokasikan berapa sih yang menjadi biayanya si Coke, berapa yang coal, berapa benzol, berapa sulfat, berapa gas, gitu kan. Nah, alokasikannya kayak gitu. Okay. Yang ibu, Bu, yang di soalnya $40 per ton. Iya. Itu.
Oke, Bu. Oke. Itu tuh 40,000 sebenarnya. Oke. Ya. Ada lagi yang lain? Ibu. Ya. Saya mau tanya yang 40.000 itu kan 40, kalau di soal kan $40. Itu 40. Iya, itu tuh $40, 40,000 maksudnya. Ini tuh apa namanya? Iya. Ini kan kita ini di sini soalnya itu enggak ya. Di sini itu dia ada. Dia tuh mengalokasikan si joint cost yang besar di 40 ke produknya itu dihasilkan coke, coltan, benzol, sulfat, gas, dan waste. Ya kan? Yeah. Tapi kan si waste itu nggak bisa dijual, air. Yeah. Maka langkah pertamanya adalah, kan ini udah waktu, misalnya nih waktu kita masak itu kan ada, mau nggak mau ada si waste-nya ini, ada airnya. Ya kan? Jadi sebetulnya kita tuh sebetulnya kan harusnya kalau si asalnya kan dia kan nggak bisa dijual, jadi sampah, kebuang. Berarti dia harus dialokasikan dulu nih di sampahnya, ditanggung sama produk yang bisa dijual. Berapa besarnya ditanggungnya? Itu nanggungnya berapa? 1320 dibagi 2000 dikurangi 100. Kan harus, kalau nggak ada waste kan harusnya coke itu adalah 1320 dibagi 2. Harusnya kan kayak gitu. Kan, tapi kan ternyata nggak 2000, produknya cuma bisa dijual 1900, maka 2000 kurangi 100 dulu. Jadi dia nanggung bagian dari air yang ditanggung oleh si coke berapa? 69,474. Dapatnya dari mana? Dari 1320 dibagi 2000 dikurangi 100 gitu. Itu langkah pertamanya. Nah, kemudian habis itu berapa produksi yang akan menjadi hitungannya. $69,474. Udah dapat. Nah, sekarang dia berapa biayanya untuk dia? Karena dia produknya paling banyak, harusnya dia nanggungnya paling banyaknya. Maka caranya gimana? 1389,474 dibagi 2000 dikali 40 dapat 27,790 gitu. Oke? Oke. Kalau kamu latihannya adalah E82 ya, kemudian E83, E84 sama E87 weighted average method. Ya, ini 8 gampang. Jadi ini soal itu 15 menit. Yang soalnya yang 40 menit itu soal yang proses besok. Ya. Oke. Kamu ke minggu itu kita bahas
nambah yang kemarin tinggal yang 65 ya. Kan kemarin kan udah saya ini kan ya, 65 itu ada ditambahkan kuantitinya, hitung kuantitinya udah kan, yang 7.000 ya kan. Oke, kita akhiri dulu. Terima kasih semuanya. Ya, minggu itu yang belum tuh maju semuanya ya. Ya, Hansa. Ibu, yang mau tanya dikit, yang E65 itu emang nggak balance ya, Bu? Yang E65 itu emang nggak balance jawabannya. Soalnya nggak balance? Yang nggak balance? Ya maksudnya nggak balance yang di bagian cost-nya sama ini? Iya, dari cost yang bawahnya itu nggak balance. Kenapa nggak balance? Logikanya balance lah. Yang hitung tuh berarti. Oke, nanti saya deh, Bu. Saya tentang UAS. Ya. Ini berarti materi terakhir ya di nanti kapan ini? Berarti nanti soalnya kira-kira ada berapa soal? Soal UASnya paling banyak 3. Masing-masing ada proses costing, quality cost, sama ada cost quality, proses cost, masih chapter 8 by product dan joint product ini. Ya. Bobot paling gede adalah yang di proses costing. Ya. Oke. Lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bu.